Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semuanya di channel Ngobrol Horor. Channel Ngobrol masih untuk saat ini ada Biru di sini sama pastinya Bro Ayung gitu ya. Ada kalanya Bro Ogan yang menggantikan. Sebelum menuju ke Bro Ayung, ada kalanya. Sebelum menuju ke Bro Ayung, seperti biasa kami mau mengucapkan banyak-banyak terima kasih untuk kawan-kawan semuanya yang udah kasih support, udah kasih dukungan dalam bentuk apapun. Terima kasih banyak. Dan nggak perlu lama-lama kali ya, Bro Ayung, monggo waktu dan tempat dipersilakan. Monggo. Baik, terima kasih Mas B. Tanya apa kawan-kawan seperti biasa. Adapun tadi Ada kalanya, ya, ada kalanya pembukanya seperti Mas itu. Biro. Baiklah, langsung aku mau nyapa kawan-kawan dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar kawan-kawan ngobrol semua? Semoga semua dalam keadaan baik, sehat dan selalu bahagia tentunya kapanpun dan dimanapun saatnya. Ada kami berdua di Ngobrol, ada Mas Biro, ada diriku. Ngobrol yang horor-horor. Mari Bi, kita mulai ceritanya. Baik, ada cerita apa Bro Ayung? Ya, ini cerita dari Mas Hasim, Bi. Mas Hasim umurannya kira-kira 40 tahun. Dia adalah seorang driver. Berarti 40 itu adik jauh darimu ya? Adik jauh. Ya, bisa dibilang begitu, bisa juga kakak. Cuman adabnya kalau sama orang yang itu kan manggilnya Mas. Iya, iya. Mas Dia seorang driver. Driver, dia adalah driver travel, ya travel. Nah, travel itu biasanya minibus. Kalau di sini itu trayeknya Yogyakarta. Kalau di sini Tegal Brebes, Pekalongan, seperti itu. Saya sudah menjalani pekerjaan itu selama 10 tahun, Mas. Jadi dari usia 30 tahun. Dulu-dulunya ngikut sama bapak. Setelah bapak meninggal, bapak itu turun ke saya kayak gitu. Dan alhamdulillah sekarang armada itu kredit udah jadi milik saya sendiri. Jadi bukan di agensi yang gede seperti itulah. Biasa kalau ada yang mau berangkat ke Jakarta, ya masih seputaran sini. Nanti saya jemput, saya anterin ke sana, yuk saya taruh di mana mereka mau. Nah, turunnya di mana lah seperti itu. Dan apa namanya ya, suka dukanya itu banyak banget. Asik dia ngomong suka dukanya banyak banget. Apalagi saya bicara sama jenengan, saya nonton Ngobrol juga. Ini kan tentang mistik, Mas. Masalah yang di jalanan, yang namanya mistik itu banyak banget. Yakin, saya ngalami beberapa kejadian dan juga kawan-kawan saya. Makanya saya hati-hati, dan godaan yang paling gede perempuan karena saya masih sendiri waktu itu. Tapi bapak melingi, sing hati-hati Sim. Kamu itu mikul nyawa orang banyak, tanggung jawabnya gede. Jangan macam-macam. Kalau ibadahnya belum bisa penuh, seenggak-enggaknya jangan lakoni yang ora-ora, yang jelek-jelek. Soalnya ya tadi takutnya belahi buat orang lain gitu kan. Alhamdulillah saya 10 tahun itu di kendaraan mau kejadian kayak apa. Saya pernah kecelakaan juga ringan, yang lain fatal, paling saya mobilnya kegores kayak gitu. Alhamdulillah Mas. Tapi kalau ngalamin dari peristiwa teman-teman terus saya sendiri, nanti saya ceritain. Tapi teman-teman ya Mas, banyak kan di jalur-jalur tertentu atau jalur-jalur angker lah. Mungkin kalau trayek dari Tegal Brebes ke Jakarta lewat mana aja, mungkin dengan sedikit banyak ngerti. Padahal saya enggak pernah ke Jakarta. Jakarta yang ke sini gitu. Iya, Jakarta yang ke sini, Jakarta datang ke sini, betul. Kadang mereka tuh kebanyakan yang tadi dinamakan apa ya, kejadian ganjil itu kecelakaan tunggal. Jadi bukan adu muka, apalagi kan kalau di tol itu kan satu arah. Begitu ya. Kadang ada kendaraan yang tiba-tiba nyebrang, terus jalanan sepi, kita lagi kecepatan tinggi, itu biasanya fatal. Terus ada orang-orang yang nyebrang begitu saja, kita ngindarin, terus jadinya ya seperti itulah, banyak nyawa yang bergelimpangan. Tapi saya nggak pernah ngalamin yang seperti itu, alhamdulillah. Tapi satu ketika juga saya pernah ngalami kejadian kayak gitu, Mas. Jadi waktu itu saya kalau seminggu nih ya, kan 2 kali. Biasanya kalau lagi normal saya 2 kali datang pulang Jakarta sinilah seperti itu. Dan hari itu saya ngalamin peristiwa ganjil, benar-benar ganjil malam itu. Jadi kalau dari sana itu ketemunya Sabtu. Saya masih pakai hitungan orang-orang Jawa lawas. Sabtunya Sabtu manis. Berarti sebelumnya itu Jumatnya Kliwon. Kalau tidak salah seperti itu. Dan untuk Sabtu biasanya Kamisnya pagi, Jumatnya Kliwon, Sabtunya manis. Iya seperti itu. Nanti biasanya orang-orang yang masih pakai hitungan, kadang jarang yang mau pergian di hari Sabtu.
hari Sabtu lah, malam Sabtu atau masih masuk dalam hari Sabtu. Makanya waktu itu juga ya saya ngangkut orang itu kan pakainya elf cukup gede Bi. Elf itu ya muat berapa orang, itu cuman ada 6 orang di dalam. Dan itu saya ngambil pertama dari Cakung, Jakarta Utara, Cilincing ya. Terus terakhir itu sampai Kerawang. Dan orangnya kebenaran yang bikin saya, ya sebenarnya seru bisa dibilang begitu, anak muda semua. Yang 2 itu kakak adik, perempuan cantik-cantik. Saya bilang masih perawan lah seperti itu. Yang lain itu batangan semua, glogor Mas. Jadi di dalam itu pas sudah rada sepi lah, mereka mungkin cipika-cipiki, mulai godang-godain apa, rame, sepanjang tol itu gubes, rayu-rayuan apalah segala macam. Saya kadang-kadang sebagai supir ya, saya juga masih muda, semua jadi ledek sih kayak gitu. Ini buat saya ada seperti itu perasaannya. Kalau yang terlalu, yang nyerenges, udah nyerenges orang gagah maning. Kalau yang ganteng ini diskriminasi ya, Bi. Kalau ganteng terus godain itu nggak apa-apa, nyerenges godain berani macam-macam. Saya kadang-kadang cuma nengok di kaca sini, saya waduh kayak seperti itu. Tapi saya dibilingin sama bapak, Jim, wong namanya di jalan itu banyak sekali kecelakaan-kecelakaan yang disebabkan oleh gaib. Wong-wong nyupang sekarang, orang-orang ngipri sekarang banyak yang naruhnya di jalan. Dia itu ngambil wadal sendiri. Pasti ngambilnya orang-orang yang gak eling Sim, yang gak kemutan Gusti Allah. Kamu ya lo bisa sambil wirid sholawatan wis lah seperti itu. Pokoknya saya seperti itu, tetap aja masih ngeliatin seperti itu ya sebel juga. Nah itu pertengahan kita masuk tol ya, kita masuk tol di pertengahan lah, udah hampir masuk ke wilayah Brebes, enggak wilayah Cirebon, habis mau masuk wilayah Cirebon itu di pertengahan tol itu sekitar jam 12 atau pertengahan malam lah seperti itu. Dan ada keanehan begini, orang-orang anak muda itu waras jiras, bahkan ada minta katanya dibuka biar bisa udut dan lain-lain. Saya nurut aja wis, penting pada bahagia. Mobil gede begitu untuk isi orang 6 kan, yang penting jangan bercinta di dalam lah seperti itu. Tapi kan kayaknya wong wadone nyarain juga sih nyebeli, kalau enggak sih saya enggak apa-apa. Nah di dalam itu rame-rame begitu, tiba-tiba di tol yang sekarang baru itu loh, ini kejadiannya sih belum lama kejadian ini. Jadi di tol yang baru itu yang katanya Singit, saya nggak mau nyebut nama, males Mas, soalnya sering banget kecelakaan di situ. Mungkin teman-teman juga tahu kalau di situ ya. Tiba-tiba orang yang segitu banyaknya, 6 orang itu rame, palingnya agak diem sedikit lah, nggak banyak ngomong pun ikut diem semua itu celep. Kayak orang-orang di petok dilalui bisa senyap banget. Saya ada aneh begitu. Ya orang pada kenapa? Kayak nggak ada kata-kata yang menyinggung yang lain. Wong tadi juga bercanda biasa aja. Tiba-tiba kok mereka kantek menang gitu loh. Nggak ada persoalan apapun. Saya jadi kayak bingung sendiri. Saya ngeliatin kok pada melongo, yang mainan HP, yang ngeliatin ke jalan, Nah, jalanan itu wong Sabtu tadi ya dibilang nggak rame seperti hari-hari yang lain. Paling ada beberapa bis malam kayak gitu kan. Saya saat itu nggak ada sesuatu, kita jalan itu nggak kencang. Wong nggak, paling cepet lah, paling banyak itu 100, paling kencang saya bawa segitu. Wong kayaknya mereka menikmati perjalanan sambil ngobrol-ngobrol tadi ya. Itu disalip beberapa kendaraan pun nggak ada yang nyalip saya, nggak ada yang nyalip sama sekali. Tiba-tiba saya ngelihat ada kendaraan udah deket banget dan hampir mepet ke kendaraan saya. Jadi mau nyalip tapi nggak ngesen ngesen. Itu ada minibus langsung prolong bengiringan aku. Cop-copan saya langsung banting ke arah kiri, langsung banting kiri itu rada ngeliat sedikit. Untungnya saya nggak lagi ngantuk, bisa fatal itu. Saya bukan, paling 2 jalur lah, bukan di pinggir banget gitu kan. Jadi buangnya masih enak dan sepi. Saya langsung yang tadi diem semua itu kayak sama-sama yang tadi bengong itu kaget semua. Ada yang ya pokoknya ada yang istighfar, ada yang memaki-maki kendaraan yang di depan. Itu langsung kenceng banget, sampai jauh sana itu nggak ada kendaraan yang lain, tinggal kendaraan itu. Saya udah dibilangin sama bapak, dan saya termasuk bukan orang-orang yang cepat emosi atau temperamen. Ya biarin aja lah ngomong kayak gitu. Yang penting ini saya penumpang selamat begitu. Lah lama-lama kendaraan itu melambat dan ngesen ke arah kiri. Ngesen kiri, ya saya pacuan kendaraan segitu, nggak tak kurangi, nggak tak tambahi. Pas sudah mau nyalip kendaraan tersebut yang minggir ke arah kiri,
tahu-tahu dia ke kanan lagi, nggak ngesen, kayak nutup jalur saya kayak gitu loh. Ya saya nggak buang, cuma rada tak rem begitu. Oh itu anak-anak yang di dalam, kan maksudnya prime mana apa-apaan, ada yang gagahan lah seperti itu. Selip bibir, proyek sisa nong kayak gitu. Orang seperti itu kita proyek aja biar tahu rasa. Di kendaraannya sama punya sampean gedean mana? Ya gede saya elep begitu kan. Dia kan minibus yang kayak model sekarang Fortuner atau apalah seperti itu. Terus giliran saya di belakangnya karena dia nggak boleh disalip. Lambat gitu loh, saya geser ke kanan, dia ikut ke kanan, saya ke kiri ikut ke kiri, tapi nggak ngesen, seolah-olah dia itu kamu di belakang saya aja udah mulai curiga yang macam-macam, jangan-jangan ini orang mau berbuat jahat atau apa, keadaan itu lengang banget, tiba-tiba dia ngesen lagi ke kiri, saya udah tak tinggal lah, saya rada perlambat biar agak jauh, dia tuh ngesen ke kiri lagi, tip ke kiri. Nggak terpancing untuk tak salib. Bahkan saya itu ngikutin, mungkin itu jalan sekitar 60 itu kalau di tol itu pelan banget gitu ya. Saya itu di belakang itu ngikutin, terus yang di belakang selip tuman orang kayak gitu. Kita proyek aja, diadang bibir, sungkan teman pikir saya ya. Akhirnya karena dia itu nggak ke kanan lagi sama sekali, kita lama-lamanya jengah juga tak selipis. Kita nyelip juga lambat. Mas Bi katanya nyelip aja si Mas Hasim itu lambat, saya nyelip lambat banget. Itu pertama ya kita selip, emang si kaca tertutup semua kan, kita nggak bisa ngeliat di dalam itu yang nyetir cowok apa cewek, itu biasa aja normal, kayak gitu diselip. Saya makin kenceng, kayaknya nggak ada kendaraan manapun yang lewat, bahkan bis malam itu nggak ada yang lewat. Tapi ketika saya mungkin 10 menit ke depan dan kendaraan yang tadi diselip itu di belakang nggak nyalip saya, kok bisa-bisanya sana maning persis, dan saya hafal nomornya platnya, tapi nggak mau saya omongin, saya persis itu di belakangnya. Biasanya kan mobil-mobil yang kayak gitu ada persatuan apa tuh ya, yang kumpul-kumpulan yang kayak gitulah, community apa lagi gitu. Regu aja nyebutnya. regu banteng, regu apa itu seperti itu. Masih persis banget. Saya mikir dan saya nungguin di belakang ada yang ngomong apa enggak. Kok mobilnya masih udah di depan, nyelipnya kapan? Kok kayak nggak ada yang ini loh, nggak ada yang ngerespon sama sekali atau nggak ada yang memperhatikan. Ternyata mereka juga nunggu dan nggak ada yang ngomong setelah peristiwa kayak gitu ya. Dan nggak ada yang ngomong, mereka senyap. Pas saya makin dekat ke mobil tersebut, kayak mobil asli apa orang, ada yang ngomong seperti itu. Ini mobil asli apa enggak? Maksudnya mobil beneran apa enggak gitu. Saya ya mobil mas. Enggak, saya perhatiin platnya persis kayak tadi. Loh gambarnya ada, gambarnya sama. Tadi kan enggak nyelip, kenapa masih di depan? Tadi kan kita udah diselip itu, udah nyelip mobil itu. Itu mulai apa ya? Omongan-omongannya tadi yang cowok-cowok mulai ngedistract yang cewek-cewek. Di inilah kayak kan ning tol sing serem, kata ini tol yang serem. Akhirnya saya ngambil keputusan tak selip aja lah, daripada mungkin ada mobil yang sama persis, walaupun dalam mata saya juga ini nomor sama. Akhirnya tak selip, tapi nggak terlalu kencang. Saya pengen lihat itu siapa sih sebenarnya. Ternyata kacanya itu buka, kata yang depan buka. Sekilas tadi waktu saya agak geser ke kanan, ada petikan rokok loh, ada kayak seolah-olah ada orang lagi megang rokok di kaca begini, ngambil sedikit. Lanang berarti kan laki-laki. Saya pacu, dia itu ada kenceng sedikit. Wah, puncak balap-balapan. Oke wis, hari kayak gue ini udah nyebelin gitu kan. Saya itu nyelip mobil sampai di samping begitu, bener-bener saya nggak bisa ngapa-ngapain, bengong. Saya ngeliat begitu, nggak ada siapapun, mobil doang, mobil tok, bener-bener mobil. Nggak ada penumpang sama sekali. Bahkan saya majuin, saya nyelip sedikit untuk melihat yang bagian belakang. Dan semua yang ada penumpang saya itu ngelihat semua. Dan mobil setan geger banget, rame banget. Cuman lebih saya rapat begitu ya. Bisanya kayak aku ya. Diselip aja kita, makin kencang. Ini mobil nggak beres. Nggak ada penumpangnya blas. Mas, siapa tahu orangnya nunduk begitu lagi sampean salip. Orang mas, kosong, belum primen sih. Dan setirnya gini-gini sendiri, koyong sendiri. Bisa aneh banget. Saya selama 10 tahun ada yang ngeliat orang nyebrang, kata bapak tabrak aja kalau nanggung. Yang salah dia bukan kamu gitu. Itu selama itu bisa.
mobil kosong, nggak ada penumpangnya, jalan sendiri, lampunya ya nyala kayak normal semua begitu. Wah, saya kencengin aja udah, daripada nanti ini mobil nggak beres, nanti nyelip saya, nanti ada kejadian yang macam-macam, repot. Saya selip udah ke sana, dan di belakang anak-anak rame banget ngomongin mobil tersebut. Kayak apa, ada rest area di mana, kita mendingan minggir aja, takut yang cewek begitu. Lah nggak lama mobil itu dik dari kanan, dan itu nggak ngesen aja, duduknya begitu dan hampir nyerempet lagi. Itu benar-benar saya diteror orang mobil tersebut, mobil itu Mas. Akhirnya daripada kayak gitu saya meninggal jauh begitu. Dan yang aneh, apa kita masuk dimensi lain atau apa? Mana bis malam, truk apa nggak ada yang lewat satupun. Dan kita bisa ngelihat yang tol sebelah kanan itu ya wirawiri biasa, maksudnya yang arah cuman ke yang Jakarta. arah ke sini enggak. Ke sana sepi. Akhirnya aku mutusin, ada yang mungkin anak pesantren atau yang tahu seperti itulah, yang hal-hal kayak gitu. Mas, ngapunten Mas, Pak Supir, ini kejadian janggal banget. Kalau jenengan mau, mendingan kita minggir sebentar, kita ndonga bareng-bareng kayak gitu. Jadi kayak wong selamatan. Jadi minggir begitu ya, cuman mobil masih nyala semua kan. Diwaleni donga gitu ya, ada tahlilan kecil di situlah. Siapa tahu yang mobil yang depan tadi yang nyelip yang kosong itu dulu pernah kecelakaan atau apa, itu kan lumrah ya Mas. Ya saya iyain aja, banyak kejadian aneh kan di jalanan. Karena kita donga-donga, dan setelah itu jalan itu aman untuk beberapa saat. Dan setelah kejadian itu yang tadinya guyon-guyoni, apa ngeletek-letekan cewek cowok itu enggak, kayak mereka itu memang mulai antang, mulai ketakutan loh kayak gitu Dan ini normal lagi, jalan pengasannya ya ada mobil lagi. Saya aja diselip berapa kali sama bis malam. Ada ya mobil yang lain lah, minibus, dan ada keinginan nyari mobil itu mana sih kok nggak nongol lagi seperti itu. Nah, sekitar kita udah keluar tol waktu itu kan. Jadi ini kan keluarannya kan sini, yang Adiwarna ya. Saya itu nganter tes pertama daerah yang sebelah sini Lor, berarti Tegal sebelah Lor. Terus nanti kirim ke Brebes Kidul sana. Nah, sekitar kebun yang banyak kebun jati itu, berarti daerah Balapulang sana. Kita ngalamin kejadian yang mirip kayak tadi. Maksudnya kejadian serem lah ya Mas, tapi bukan mobil yang gak ada orangnya. Dan saya waktu itu badan jadi anget, pernafasannya jadi meriang setelah ngelihat yang mobil yang kosong itu. Itu penumpang tinggal 2 orang, dan katanya turunnya satu di Bumiayu, satunya di Klonengan dekat situ lah. Mungkin teman-teman yang dari sana paham. Saya di sana jalanan ya biasa, cuman waktu itu ada banyak truk-truk gede. Nah, saya itu mau nyelip truk itu di daerah yang tadi yang banyak jati-jatinya, dan memang itu wujud truk, itu truk bener-bener kok, kalau nggak salah sih nggak gandengan. Saya ngesen, dia juga udah ngasih kanan, itu kan berarti dibolehin buat nyelip ya. Saya mau nyelip begini, itu 2 orang ini, Mas bisa naik kanan sih Mas, bisa ngomongin saya, Mas ngapain kanan Mas? Mas pandi kayak saya tangannya diginiin. Saya mau nyelip, kenapa emang? Nyelip apa? Ada truk, saya mau nyelip. Kelamaan tadi lambat, saya suruhnya kencang. Saya mau nyelip truk, katanya nggak boleh. Jadi rudu, dan dalam pandangan saya ada truk itu. Truk bener-bener truk gede itu bawa aku, cuman kan nggak ketahuan karena baknya tinggi. Sampai diginiin, Mas sampai aja ngregoni. Saya jangan gangguin orang lagi nyupir. Saya jadi rudu yang mas sampingnya, satunya yang di belakang kan, ada penumpang satu lagi. Ketika saya nyelip begitu, dari arah seberang ada bis, dan itu bisnya bukan bis yang main sekarang loh. Main sekarang kan ya ada Sinar Jaya, ada Dewi Sri, terus Kurnia, mungkin sekarang ada Alvin dan lain. Tapi kalau untuk hari-hari sekitar jam 2, jam 3 itu belum keluar, yang antar kota gitu kan. Tapi antar provinsi kan ada bis dari arah sana kenceng banget, deket banget, dan saya nggak bisa menghindar. Saya nggak bisa menghindar apa-apa. Si anak-anak yang 2 itu udah nggak ngomong apapun. Itu pasrah, bener-bener pasrah. Cuman saya bilang dalam hati, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, Allahumma sholli ala Muhammad. Udah tinggal betnya aja. Lo kok bisa nek mobil itu nggak nabrak saya? Dia itu lewatnya di kebun. Itu kan jalan habis. Ya buat si Elep kan gede juga sama gandengan ya. Truk itu kan gede, itu jalan habis karena mereka kan jalannya nggak dibelah sih ya, cuman ada garis putih tok.
si mobil itu ternyata dari pandangan saya kira-kira lurus, dia nggak lurus, ternyata di sebelah sini, terabasi kae loh, terabasi wit-witan. Iya, tahu. Di pinggir-pinggiran itu kalau nggak salah ada kalian-kalian kecil lah di situ. Di atasnya talut, gitu kenceng banget dan saya walaupun itu kan udah dibuka ya di luar tol kan, saya udah dibuka, kayak ngerasa anginnya itu mobil bis itu. Dan kalau cita-cita lama saya lagi kecil itu adalah bis antar kota yang model dulu. Jadi yang udah sekarang udah nggak operasi. Dan kenceng banget klosonnya, seolah-olah kayak saya itu di bersama dia, gitu. Itu dengar semua yang di samping sama yang belakang. Dan mereka, Allah Akbar, pada kayak gitu semuanya. Oh berarti kan yang dulu juga ikut lihat. Tapi mereka tuh maki-maki, ngapain sih mas itu tadi apa? Tapi pas saya tanyain, saya setelah nyelip truk tersebut, saya agak memperlambat karena truk kan memang lambat banget, apalagi di sana kan jalurnya naik. Mas, sampai tadi ngeliat bis di kanan saya apa enggak yang mau nabrak kita? Apa-apa, katanya nggak ada apa-apa, cuman Kata siapa? kata yang sampingnya, Oh, yang sampingnya. belakang, penumpang lah, kata penumpang itu nggak ada bis, tapi ada bayangan putih gede itu, ya kayak mereka bilang seperti apa ular tapi kependekan, cuman bayangan putih itu kenceng banget, kayak mau nabrak mobil kita, makanya mereka teriak Allah Akbar kayak gitu. Lu sampean ngapain ke kanan sih mas, wong sepi di kiri. Saya ngomong ada truk, langka, kata dia nggak ada, kayak seakan-akan itu supaya dia kanan, terus ya kayak gitulah, terus jadi kecelakaan begitu. Wow, aku pas lagi ngelewatin ini kebun jati tersebut kan, kesananya tetap ada warung yang biasa buat truk itu mampir. Saya ke situ langsung, mas, yuk mas, lanjut nabai, katanya saya udah dekat. Apa aneh, wong iki aneh, malam ini aneh, saya itu digangguin di kendaraan udah 2 kali. Pokoknya mandek kalau sampean nggak pada punya duit, padahal mereka pulang Jakarta kan mungkin punya duit ya. Saya yang bayarin asli, bukan kapok, tapi malam ini harus sampean itu lagi pada pegang gaman apa sih, saya sampai ngomong kayak gitu mas. Di situ makan, saya ngobrol bertiga, kejadian yang tadi, kalau yang di tol mereka ngerasain dan lihat, kalau yang tadi itu tetap mereka kukuh nggak ada truk nggak lihat, cuman lihat itu kayak lihat ada yang bayangan putih. Nah saya kan ngobrol kenceng, tukang warung bawa-bawa, lo kayak gue tahu wis lumrah kayak gitu, udah lumrah katanya. Maksudnya primen pak, kalau kecelakaan kayak gitu yang sebabnya bukan kelalaian orang, kadang-kadang mas, mau namanya jalanan, dulunya mungkin yang bikin jalan itu ngelewatin tempat-tempat angker atau apa, terus ada perjanjian sama yang bikin sama yang borong di situ bisa mas. Saya itu jaga malam di sini warung, kalau siang kan istri sama anak-anak, saya malam tuh sama teman saya gitu kan, sama orang-orang pada yang melekan lah, teman-teman saya. Kadang-kadang ada pengendara mau mobil mau motor kayak sampean kayak gitu ngomong, kalau ada kejadian yang aneh, kadang-kadang boncengin sosok perempuan, kadang-kadang yang dikap sing nyeremi kan sosok kayak semacam kuntilanak atau apa, tapi nutupin pandangannya supir. Nah itu nutupin kaca. Tapi ya banyak kan kayak gitu yang cerita sama saya, orangnya itu angger ora cangkeme mambu naga, kalau nggak mulutnya bau naga berarti dalam keadaan mabuk. Terus orang yang menurut saya itu bukan orang baik lah, dari kelakuan di warung itu adabnya nggak bagus, kadang gandeng sama cewek, berani cium, buta gulune bu apa aneh katanya. Itu di depan orang banyak itu nggak dari sirisi. Jadi yang digangguin banyak kan orang seperti itu. Ya berarti aku berarti. Iya dia udah. Saya sih salah apa kayak gitu kan? Saya salah apa? Akhirnya yang 2 itu nggak ngomong, teman saya penumpang saya nggak ngomong. Pas udah jalan lagi, mas jangan ya mas ya, gara-gara saya katanya begitu. Emang sampean kenapa? Ya sebut saja namanya Pardi. Aku sebenarnya nggak boleh pulang. Saya lagi berantem sama istri, berantem parah banget, dan mertua saya itu ya orang pinter lah, orang pinter, terus disumpahin macam-macam. Nanti kalau kamu berani pulang, kamu pasti bakalan lewat, gak bakalan bisa kesini lagi. Pokoknya disumpahin yang gak enak lah kayak gitu. Makanya saya dari yang lain itu pada ngomong, saya lebih diem, tak hubung-hubungin ngomongin mertua kayak gitu. Dan jenengan itu ngopeni bojone apa enggak? Ya wong namanya orang ada kerja atau enggak, tapi kan yang mertua kayak gitu, pengennya kan lihat yang lain saya
harus hebat kayak gitu. Makanya saya tadi jangan-jangan beneran kejadian kayak gitu. Tapi mungkin ya Mas, wong saya ya mantunya orang kayak gitu ya rada bisa sedikit. Sampean kayaknya rajin ke supirnya, ke Mas Hasim. Buta rajin, orangnya baik gitu. Jadi kayak lewat gitu loh kejadian kayak gitu. Itu aja sih nggak nyampe. Pokoknya mereka sampai dianterin ke rumah itu selamat. Tapi saya nggak berani pulang saat itu juga walaupun udah subuh. Saya nunggu di rada siang lah. Nunggu agak terang. Iya, bareng-bareng. Terakhir di Bumi Ayu ya. Terakhir Bumi Ayu, arah pasar ke belakang sana lah masuk. Tapi yang nggak ada kejadian setelah itu nggak ada lagi. Sampai saya cerita sama sampean itu udah lama kan, berapa bulan lalu nggak ada kejadian apapun. Kadang-kadang tak hubungin, iya juga satu orang aja bisa bikin kayak gitu, tapi nggak juga. Angel wis diceritain yang jelas ada di kendaraan banyak hal kayak gitu. Iya, banyak yang mengalami kejadian tersebut, apalagi ya sopir ya. Sopir melewati sesuatu yang bukan daerahnya malam hari kayak gitu. Kondisinya capek juga kayak gitu kan. Kondisinya lelah, capek. Oke, itu aja satu cerita dari Mas Hasim ya, Mas Hasim ya. Terima kasih Mas Hasim. Bro Ayung juga terima kasih banyak. Kawan-kawan di rumah terima kasih banyak udah mau nonton, udah mau dengerin. Doa terbaik dari kamu untuk kawan-kawan semuanya, dimudahkan segala sesuatunya termasuk kemudahan dalam hal rezeki. Yang sakit segera diberi kesembuhan, yang sehat tetap dijaga kesehatannya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Ngobrol horor, jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.